Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Iya, Tika. iya, selamat sore Bu Indah, apa kabar hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah baik, Bu Tika. Baik, kita bertemu secara virtual hari ini sesuai dengan agenda untuk melakukan coaching yang sudah kita rencanakan ya. Baik. Iya, jadi kira-kira harapan atau tujuan dari coaching kita hari ini yang Bu Indah tuju apa nih kira-kira Bu Indah dari pertemuan hari ini? Iya, dengan adanya kegiatan coaching ini, saya memiliki tujuan di mana saya ingin para peserta PLS tahun ajaran 2024-2025 juga mengimplementasikan Mhm. budaya positif di sekolah kami, Bu. Baik, ya. Oke, jadi pesertanya dapat mengimplementasikan budaya positif sesuai dengan mungkin keyakinan sekolah yang dimiliki ya, seperti itu ya Bu Winda. Karena kan ini PLS tuh siswa baru ya Bu Betul. Winda ya, siswa baru mungkin masih kaget juga Iya. gitu kan bisa ini ya, bisa dilihat. Nah, dari tujuan itu yang ingin dicapai oleh Bu Winda, ukuran keberhasilan yang kira-kira nanti akan bisa dilihat itu apa? Ukuran keberhasilan yang bisa nampak dari peserta PLS itu yaitu mereka terbiasa menjadi partisipan dalam menciptakan budaya positif, Bu. Misalnya mereka bisa datang tepat waktu, kemudian mereka juga berpenampilan sesuai dengan aturan sekolah, seperti itu. Baik. Itu kan yang Bu Winda ini apa ingin capai ya sebagai bentuk Iya. keberhasilannya ya. Nah, dari yang tadi Bu Winda sampaikan itu keinginan capaiannya seperti itu, kira-kira kondisi yang terjadi saat ini seperti apa Bu memang dari yang Bu Winda lihat? Iya, ini adalah hari kedua PLS. Apa Mhm. namanya, di hari Senin pada saat saya melakukan penyambutan siswa baru, kebetulan masih ada atau masih kami temukan ada murid peserta PLS yang datang terlambat, Bu. Nah, selain itu untuk siswa laki-lakinya. Saya juga menemukan untuk siswi perempuan peserta PLS masih menggunakan make up ke sekolah, gitu. Baik, baik, baik. Jadi dari apa namanya tadi tujuan yang tadi Bu Winda sampaikan, kemudian ada ukuran keberhasilannya. Kira-kira yang menurut Bu Winda yang harus disiapkan atau dikembangkan ya untuk dapat mencapai tujuan itu apa Bu Winda kira-kira untuk mencapai tujuan keberhasilan? Iya, jadi dengan adanya kondisi real masih adanya beberapa peserta PLS yang belum mampu mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kami, saya memiliki beberapa planning. Misalnya pada saat jam ke-0 mereka kan wajib datang atau wajib hadir di sekolah jam 6.30 sampai jam 7. Kami isi untuk adanya pembacaan tata tertib sekolah setiap harinya, Bu, dimulai dari Baik, hari Senin sampai dengan nanti hari Kamis. Nah, di mana pembacaan tata tertib yang tadi setiap hari harapan kami sudah tersimpan di memori kalian. Apa saja sih, apa namanya, budaya positif yang berlaku di sekolah kami. Nah, selain itu pada saat pembacaan tata tertib juga kami lakukan secara random. Jadi bukan kakak pembinanya yang membaca, melainkan pesertanya yang peserta PLS sendiri yang membacanya secara bergantian, seperti itu, Bu. baik. Jadi menyiapkan apa tata tertib atau bentuk keyakinan seperti itu ya Bu Winda yang Betul, disiapkan yang akan Bu Winda rencanakan untuk dikembangkan nih. iya, Tetapi dengan mereka membaca sendiri begitu ya, dengan iya, harapan nantinya akan menjadi menguat gitu, menguat di iya, karakter mereka sehingga mereka bisa apa tertanam dan menerapkan budaya positif. Seperti itu yang Bu Winda persiapkan ya untuk dikembangkan ya. betul, betul. Baik. Nah, kira-kira dalam rencana itu Bu Winda, apakah atau siapakah atau dukungan apakah yang Bu Winda perlukan untuk dapat membantu keberhasilan dari strategi tersebut?
Iya, tentu saja, saya tidak mampu melakukan, rencana saya sendiri, saya pasti membutuhkan dukungan dari beberapa pihak, terutama dari stakeholder, tentunya saya harus berkoordinasi dengan para pimpinan atau petinggi sekolah untuk merealisasikan, rencana aksi saya ini. Selain itu, saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga, murid itu sendiri, termasuk kakak pendamping atau kakak pembimbing yang ada di masing-masing kelas, dengan harapan tadi membaca sendirinya itu maksudnya dengan suara lantang, Bu, membaca nyaring. Misalnya kami punya 10 poin tata tertib yang berlaku di sekolah. Misalnya ya satu anak satu item, berarti kan ada 10 anak setiap harinya. Nah, itu artinya setiap anak, secara random kebagian dalam satu poin untuk membacakan tata tertib kami, gitu. Oke, baik. Eee, Berarti saya melihat, sudah terkonsep ya, Bu Winda ya, mengenai, Iya, apa yang akan Bu Winda jalankan gitu. Kemudian ada membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain, dengan stakeholder, dengan, kakak-kakak kelasnya juga dari siswa baru tersebut untuk dapat merealisasikan yang tadi sudah direncanakan oleh Bu Winda ya. betul. Baik, nah kira-kira nih Bu Winda, kalau ada dari skala 1 sampai 10 ya, Iya. dalam posisi saat ini nih, dalam posisi, Bu Winda saat ini gitu. Nah kira-kira Bu Winda dalam, mencapai tujuan yang Bu Winda harapkan itu sekarang Bu Winda berada dalam kondisi skala berapa? Kalau saya, boleh mengatakan saat ini kami berada di posisi 5, Bu Tika. Kenapa di posisi 5? Karena tadi masih adanya atau ditemukannya, murid yang datang terlambat ke sekolah. Nah, sehingga hal ini menjadikan, oh berarti mereka belum menjadi partisipan dalam mengimplementasikan, budaya positif di sekolah kami, seperti itu. Baik. Nah, kira-kira, harapan Bu Winda setelah coaching ini, kemudian setelah Bu Winda menerapkan apa yang Bu Winda pahami mengenai potensi yang Bu Winda miliki, kira-kira capaiannya ingin berubah ke angka berapa, Bu Winda? Iya, insya Allah sih Bu, dari angka 5 saya inginnya menjadi angka 8. Kenapa langsung ke angka 8? Karena kan sebenarnya untuk, apa namanya, menjadikan peserta didik baru ini sebagai partisipan dalam mengimplementasikan atau menciptakan budaya positif di sekolah itu justru lebih mudah, karena kan mindset mereka ini benar-benar baru dari berbagai, sekolah tingkat pertama yang beraneka ragam, harusnya mereka bisa, apa ya namanya, teredukasi oleh kami untuk jadi partisipan tadi, gitu. Jadi Baik, inginnya di berarti angka 8, Bu. baik, berarti naik 3 ya Bu Winda Iya, ya, dengan potensi yang sudah Bu Winda miliki, mungkin dengan, apa, kemampuan Bu Winda juga untuk berkolaborasi ya. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan itu Bu Winda saat ini Bu Winda memiliki potensi atau kekuatan apa saja yang bisa Bu Winda kembangkan untuk bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah? iya. Nah, jadi, kebetulan kan saya juga saat ini sebagai, salah satu panitia PLS, jadi konten saya nih ketika memiliki rencana aksi berarti pas banget. Nah, tadi dengan adanya pembacaan, apa tuh namanya, tata tertib setiap hari. Saya juga ingin menyambut para siswa baru ini, pada saat mereka baru datang atau sesekali saya masuk ke kelas mereka dengan harapan, menanyakan perasaan mereka, kemudian, apa saja yang mereka sudah dapatkan di sini, dengan sambil melihat nih, apakah di satu ruangan itu sudah ada 36 orang, apakah di kelas itu sudah tidak lagi bermake up. Nah, berarti kita langsung, lihat by data ya Bu, atau kenyataan, apakah dengan berproses 2 hari ini, mereka itu benar-benar sudah mampu menjadi partisipan yang baik atau belum. Baik. Berarti, posisi atau kekuatan yang Bu Winda miliki saat ini dalam, apa namanya, mencapai tujuan itu, dari yang tadi Bu Winda sampaikan karena sebagai pembina OSIS ya, kemudian memegang juga tanggung jawab dalam MPLS. Jadi, memiliki kekuatan di situ ya Bu Winda untuk terjun Iya, langsung seperti itu, untuk terjun langsung melihat, kondisi awal murid, seperti itu ya. betul. Baik, selain kekuatan yang Bu Winda miliki, kira-kira kemungkinan-kemungkinan atau
potensi apa yang ada di diri Bu Winda gitu yang dapat diambil oleh Bu Winda untuk mengatasi permasalahan yang masih ditemui saat ini? Iya, jadi, saya, apa namanya, mungkin, berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi dengan, murid atau kakak pembimbing yang ada di kelas itu, selalu berkoordinasi, atau bahkan saya meminta laporan nih, maksudnya apakah hari itu masih ada yang datang terlambat, apakah hari itu masih ada yang, menggunakan make up atau memang sudah bisa mengikuti budaya positif yang ada di sekolah kami. Nah, dengan harapan pada saat nanti kegiatan refleksi di akhir, MPLS, mereka semua sudah benar-benar menjadi partisipan yang baik ketika menerapkan budaya positif di sekolah kami. Baik, itu kan jadi banyak ya sudah memiliki peluang-peluang gitu ya Bu Iya, Winda ya, ada poin A, poin B, strategi A, strategi B gitu yang dapat Bu Winda terapkan. Nah, eh, dalam implementasinya gitu kan Bu Winda sudah paham betul ya kondisi sekolah Bu Winda gitu karena sudah lama mengajar seperti itu ya. Nah, iya. kalau dilihat Bu Winda dari siswa baru yang ada saat ini dengan kondisi yang tadi Bu Winda jelaskan, kira-kira hambatan apa saja yang dirasa menghalangi gitu, hambatan yang menghalangi dalam penerapan budaya positif tadi dan strategi yang Bu Winda miliki. Nah iya betul sekali Bu Tika. Jadi kami sudah memiliki rencana aksi A sampai dengan D, namun, pada kenyataannya di lapangan masih banyak terutama di hari Senin nih, karena kan mereka bertemu langsung dengan kelas 11 dan 12 pada saat mereka sendiri secara langsung melihat, "Oh ada kakak kelas yang menggunakan makeup ke sekolah, oh ada kok kakak kelas aku yang datang ke sekolah terlambat." Nah itu juga akan mungkin mempengaruhi mindset para peserta PLS ini, "Oh ternyata bukan aku aja, ternyata masih ada kakak tingkat yang, belum mampu menciptakan atau berpartisipasi dalam mewujudkan budaya positif tersebut." Baik, jadi hambatannya hadir dari contoh juga ya kalau Iya, yang bisa betul. disimpulkan ya Bu Winda ya. Jadi eh, mereka melihat dari kakak kelasnya seperti itu. Kemudian eh, mereka juga masih melihat, oh kakak kelas aku juga masih ada bisa bawa make up seperti itu ya Bu Mhm. Winda ya. Jadi itu menjadi hambatan yang menghalangi. Nah, kalau solusinya seperti apa Bu Winda dari hambatan yang tadi Bu Winda sampaikan? Iya, solusinya, kebetulan saya juga kan mengajar pendidikan Pancasila di kelas 12, memang sebagian. Nah, saya juga sudah, mencoba ya untuk menyusun strategi berkolaborasi bersama dengan guru yang mengajar di kelas 12 juga. Nah, untuk, membentuk keyakinan kelas nih, untuk, membentuk keyakinan kelas di mana mereka juga, apa ya namanya, intinya tuh berpenampilan ke sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah kami. Nah, dengan harapan, dengan adanya keyakinan kelas, saya berkolaborasi dengan guru mapel yang mengajar di tingkat yang sama, itu akan menumbuhkan kesadaran diri pada kakak kelasnya, sehingga mereka mampu memberikan contoh yang baik dan seluruh warga sekolah mampu menjadi partisipan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kami, Baik, gitu. jadi itu solusinya ya, Bu Winda sudah bisa apa, melihat sendiri, hambatan, kemudian dari kekuatan yang dimiliki juga bisa, menemukan solusi dari hambatan yang Iya, kemungkinan-kemungkinan ditemui gitu ya. iya, Nah, seperti misalkan tadi ada membentuk kolaborasi dengan guru lain, dengan rekan sejawat gitu untuk menguatkan keyakinan kelas atau mungkin kalau mhm, secara keseluruhan keyakinan sekolah seperti itu ya Bu Indah iya. ya dalam menemukan solusinya gitu. Nah baik, kira-kira Bu Winda untuk penerapannya ya, ini kita akan melihat komitmen, coba ya kita akan melihat komitmen dari Bu Winda. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana tanggung jawab Bu Winda dalam hal mau kapan nih dimulainya penerapan strategi-strategi hebat yang tadi Bu Winda sudah buat gitu ya, mau kapan mulai diimplementasikan? Iya, jadi ketika saya sudah mulai, apa namanya, menemukan permasalahan yang awalnya tadi saya bingung mau kayak gimana nih, mumpung masih baru dan kegiatan PLS belum selesai, berarti saya masih memiliki kesempatan pada hari Rabu, di hari ketiga PLS, saya ingin, apa namanya, mulai
merealisasikan rencana aksi saya tadi, seperti saya menyambut kedatangan murid baru, sambil cek apakah mereka masih ada yang datang telat atau mereka sudah, datang tepat waktu semua. Kemudian, saya juga berencana, sore ini setelah kegiatan, coaching atau kegiatan Zoom, saya ingin berkoordinasi dengan para kakak pembimbing, untuk, sama-sama membantu saya dalam apa yang namanya, mengedukasi, adik kelasnya peserta PLS ini untuk berpartisipasi dalam, merealisasikan budaya positif di sekolah kami. Baik, jadi momentum MPLS ini Bu Winda gunakan ya, Bu Winda manfaatkan untuk bisa melihat segala apa namanya tantangan, kemungkinan dan menerapkan solusinya ya. Seperti itu ya Bu Winda Iya, ya. betul. Nah, untuk melihat hasilnya nih kira-kira kita kapan nih Bu Winda akan melakukan sesi refleksi nih untuk melihat keberhasilan strategi Bu Winda? Iya. Nah, rencananya kan kegiatan PLS itu Rabu sampai Kamis, Kamisnya selesai. Nah, nanti, di hari Jumat kan kami juga ada kegiatan atau pembiasaan positif Jum Zero, Bu. Mungkin bisa di, hari Seninnya ketika kita lihat nih adakah yang mengena atau bermakna di benak para peserta PLS pada saat kami edukasi tentang lingkungan sekolah di hari Jumatnya, apakah mereka sudah benar-benar mampu mengimplementasikan budaya positif tersebut, gitu. Baik, jadi setelah MPLS kita akan lihat lagi perkembangannya bagaimana Bu Winda ya Iya, mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Baik, betul. mungkin sesi coaching kita hari ini sudah selesai ya Bu Winda. Jadi dari tadi yang awalnya Bu Winda memiliki keresahan seperti itu terhadap eh, peserta PLS yang masih banyak yang belum sadar akan penerapan budaya positif di sekolah gitu, atau bahkan mungkin juga masih perlu dikenalkan. Kemudian Bu Winda bisa mengidentifikasi hambatan seperti apa, kemudian strategi yang disusun untuk mencapai apa yang Bu Winda harapkan seperti itu. Jadi Bu Winda sudah dapat menemukan sendiri potensi Bu Winda dari keresahan tadi ya Bu Winda ya. Iya, Bu Tika. Mudah-mudahan sesi coaching kali ini bisa mencerahkan dan Alhamdulillah. memberikan manfaat dan hasil sesuai yang diharapkan. Amin amin. Terima Ya, kasih Bu Tika karena sudah membantu menuntun saya untuk mencari solusi, di mana atas keresahan tadi yang saya rasakan. iya sama-sama Bu Winda. Sampai ketemu lagi Bu Winda ya di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum Tika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku nggak bisa stop ya? Ah, Bu Tika aku Agak nggak lama bisa. kali loadingnya. Aku bisa berhenti ngerekamin. Oh, berarti di dirimu ya? Yang tadi di tombol merahnya? Iya, aku nggak bisa. Masa? Aku gimana ya? Sebentar. Kayaknya laptop akunya yang nge-lag nih. Atau aku mau stopin? Oh, ini bisa, bisa. Baru bisa.